Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alfa Rizky, channel yang menceritakan tentang Islamik dan kejawen. Di sini Mimin akan menceritakan salah satu nabi yang masih hidup sampai sekarang ini. Siapakah dia? Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Dia adalah putra dari Kabil dan Iklima, putra dan putri Nabi Adam alaihi salam. Kisah Nabi Idris alaihi salam merupakan kisah yang syarat akan peringatan bagi kaum muslimin. Sebagai manusia pilihan, ia telah diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk merasakan kematian, melihat surga, dan melihat neraka. Saat itu, Allah memerintahkan Nabi Idris untuk mengajak seluruh manusia agar berjalan di jalan kebenaran. Saat itu dia adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya berusia 82 tahun. Mukjizat Nabi Idris. Sebagai seorang nabi, Nabi Idris memiliki mukjizat atau kelebihan, yaitu, yang pertama, manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Yang kedua, Nabi Idris diberi macam-macam pengetahuan mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan, falak, hingga ilmu berhitung yang sekarang dikenal dengan matematika. Yang ketiga, nama Idris berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Nabi Idris pun dikenal sangat senang belajar, dan tekun mengkaji fenomena alam semesta. Yang keempat, Nabi Idris adalah orang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang sebagai penutup aurat. Yang kelima, Nabi Idris mendapat gelar sebagai Asadul Usud, yang artinya singa, karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir. Namun ia tidak pernah sombong. Kisah Nabi Idris mengenai kematian. Suatu ketika, malaikat maut Israel yang sudah bersahabat lama dengan Nabi Idris meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi untuk bertamu dengan Nabi Idris. Dia merasa sangat rindu untuk bertemu dengan Nabi Idris. Dan Allah pun mengizinkannya. Malam itu, Nabi Idris kedatangan seorang pria yang membawa banyak sekali buah-buahan. Tentu saja dia adalah malaikat Israel yang menyamar. Nabi Idris tidak mengetahuinya. Nabi Idris kemudian menawarkan makanan itu kepada Israel, namun ditolaknya. Akhirnya mereka berbincang-bincang dan keluar berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Percakapan Nabi Idris dan malaikat Israel, tak terasa sudah 4 hari mereka bersama. Karena sudah akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan gerak-gerik sang tamu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Nabi Idris pun bertanya, "Nabi Idris, ya tuanku, siapa sebenarnya Anda?" Malaikat Israel, "Maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya adalah Israel." Nabi Idris, malaikat Israel, "Kaukah itu, sang pencabut nyawa?" Malaikat Israel, "Benar, ya Idris." Nabi Idris, "Sudah 4 hari engkau bersama denganku. Apakah engkau juga menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini?" Malaikat Israel, "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap-nyuap makanan." Nabi Idris, "Wahai malaikat Israel, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel, "Tidak Idris. Saya datang memang untuk mengunjungimu, karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya." Nabi Idris, "Wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya, dan minta izin ke Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat." Malaikat Israel, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah." Malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris, kemudian Allah mengabulkan permintaan sang Nabi. Dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah hidup Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Kisah Nabi Idris melihat surga dan neraka. Suatu hari ketika Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama,
kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan unik. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel? Tanya Nabi Idris. Malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah. Nabi Idris menjawab, terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Nabi Idris pingsan setelah melihat neraka, kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi yang bermuru menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Nabi Idris takjub dengan pesona surga. Tujuan kedua, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana, reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan. Tapi bukan karena takut, melainkan takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari pik dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya pun begitu segar, ranum dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Namun Nabi Idris enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. Tuan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah, baru Tuan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya, ujar malaikat Israel. Kemudian Nabi Idris menjawab, saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti. Setelah malaikat Israel mendengar permintaan Nabi Idris, dan malaikat Israel menyampaikan permintaan Nabi Idris untuk tinggal di surga sampai hari kiamat nanti. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris untuk tinggal di surga sampai hari kiamat.